Oke, sudah. Baru 22. 18 orang lagi kemana nih? Katanya mau online kuliahnya. Terus sudah dikasih online nggak datang juga. Materi hari ini cukup penting ya, karena kalian akan mendapatkan gambaran berbagai cara untuk menuliskan sistem yang dibangun, atau gambaran umum sistem. Ya. So, saya akan mulai kuliahnya. Pesan dari saya sebelum kita mulai kuliah, karena ini adalah kuliah online, saya nggak bisa ngawasin kalian, apakah kalian lagi tidur atau lagi nyender di sofa. Tapi saya sarankan untuk cari tempat yang tenang, terus kalau bisa pakai laptop, karena saya akan nunjukin banyak gambar. Kalau kalian pakai HP kecil banget, kecuali kalian pakai Fold ya oke lah. Pakai tablet yang layarnya agak gede gitu. Saya Ini akan kepada nunjukin. Ibu bersama awak pesawat yang telah divaksinasi COVID-19 kan? Vin, bocor suara di pesawatnya. Jadi saya sarankan apa tadi? Pakai laptop atau layar yang cukup besar, gitu ya. Kuliah kita nggak lama hari ini, paling 1 jam. Kalau kalian nggak banyak nanya, paparan dari saya mungkin cuma 1 jam, sudah. Gitu ya. Kita mulai ya. Baik, ini belum semua datang, tapi ya sudahlah. Kita tinggal saja. Jadi materi hari ini sebenarnya cukup simple, gampang juga, namun masih dijumpai banyak kesalahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Gitu. Terutama untuk penulisan proposal TA. Nah, kita khusus akan membahas bagian gambaran umum sistem yang dibangun atau gambaran umum sistem. Bagian evaluasi seperti yang ada pada judul materi kita hari ini, saya tinggalkan untuk pertemuan pekan depan. Gitu. Baik, slide, saya cek dulu slide-nya berubah nggak? Bagian ini menjelaskan secara detail pertanyaan tentang bagaimana. Betul itu yang muncul? Betul, Bu. Oke, sip. Thank you, Alfian. Jadi intinya adalah pada gambaran umum sistem atau sistem yang dibangun, atau khususnya pada bab 3 di proposal TA kalian, intinya adalah kalian menjelaskan tentang how atau bagaimana kalian akan membangun sistem yang kalian usulkan. Gimana sih caranya? Intinya begitu. Kalau menjelaskan bagaimana itu kan berarti detail ya, disertai dengan berbagai contoh. Jadi intinya itu di sini. Kalau kalian pegang prinsip ini, terus kalian kembangkan seperti itu. Nanti saya akan kasih lihat contoh beberapa desain. Ya. Nah, jadi pada dasarnya kita ingin menjelaskan rancangan atau sistem itu ke dalam satu bagian atau lebih. Nah, di bab ini, di bab 3 proposal ini, ada subjudul yang harus kalian tuliskan, dan itu nggak ada patokan yang pasti, namun prinsipnya adalah menyesuaikan dengan topik yang kalian akan jelaskan pada flowchart atau diagram atau gambar yang kalian tuliskan di bab itu. Gitu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang masih sering dijumpai salah pada mahasiswa adalah seringkali kadang-kadang masih tuliskan tentang teori secara umum. Pembahasan tentang teori itu di bab 2. Di bab 3 itu nggak ada teori. Tapi contoh-contoh sebenarnya, contoh implementasi, contoh hitung-hitungan, kalau misalnya ada rumus gitu. Itu di bab 3. Kita lihat ya contohnya ya. Saya kasih lihat langsung ke contoh, karena mata kuliah tata tulis ini kalau nggak ada contoh nggak enak. Nah, kalian paling familiar dengan gaya menulis seperti ini. Ini kelihatan nggak ya? View, page display, terus page. Flowchart. Muncul flowchartnya? Kelihatan? Muncul, Bu.
Betul, Bu. Lihat, Bu. Thank you Virgi. Siapa yang dari Makassar? Virgi ya? Saya minggu lalu habis pulang dari Makassar. Saya Iqbal sama Adam sama Jessica, Bu. Oh, banyak. Cuma berapa hari di Makassar? Cuma 3 hari. 1 minggu ke Jawa sama ke Makassar. Jadi cuma sebentar sampai banget. Oke. Kita balik lagi ke sini. Nah, umumnya secara umum mahasiswa menuliskan bab 3-nya. Bab 3 nih, ini bab 3 ya. Perancangan sistem kan, atau gambaran umum sistem yang diusulkan, apapun namanya di situ, itu biasanya bentuknya adalah flowchart kayak gini. Paling umum tuh kayak gini. Paling gampang kayaknya. Jadi di sini terlihat urutan proses yang terjadi pada sistem yang diusulkan. Saya mau kasih coret-coret ini. Mulai dari input data sampai dengan hasil prediksi. Karena ini berusaha untuk memprediksi gender, dia laki-laki atau perempuan, jika diberikan input gambar kayak gini. Gitu. Jadi mulai dari input datanya apa saja yang terjadi pada data itu, urutannya seperti apa gitu ya, prosesnya, kemudian sampai muncul prediksi. Nah, yang kayak gini paling umum tuh, karena paling mudah difahami. Gitu ya. Kayak gini boleh nggak, Bu? Boleh, flowchart. Makanya saya kasih lihat yang contoh paling umum dulu. Nah, pada saat kalian memberikan nama atau caption pada gambar seperti ini, lihat namanya flowchart proses training dan cross dataset evaluation. Maka dua hal ini harus terlihat pada flowchart tersebut. Ini adalah proses training. Proses training itu berhenti saat pembangunan model. Nah, di sini. Kemudian cross dataset evaluation-nya itu di mana? Di sini nih. Terlihat dari penggunaan input dataset, yaitu AVAT nama datasetnya, yang berbeda dengan dataset yang dipakai untuk testing. Gitu. Jadi proses training itu berhenti di sini. Ini training ya. Berhenti di atas, separuh. Nah, dia lanjut dengan evaluasi menggunakan prinsip cross dataset. Itu terlihat dari nih penggunaan dataset 1 dan dataset 2 yang berbeda. Jadi kelihatan dia tuh bikin apa, mau ngapain gitu. Karena ini adalah sistem prediksi gender, nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Gitu ya. Jadi kalau kalian bikin flowchart, notasinya harus benar. Kemudian urutan prosesnya juga harus benar. Terus jelas gitu. Kalian tuh sebenarnya ingin menjelaskan apa pada flowchart itu. Ini paling umum kayak gini. Tapi kalau kalian perhatikan sebenarnya di paper-paper publikasi sangat jarang kita temui penggunaan flowchart ya. Sangat jarang. Umumnya kalaupun orang ingin menggambarkan sistem yang dibangun, mereka menggunakan graphical abstract. Atau abstrak yang sifatnya grafis. Nanti saya tunjukin contoh yang lain. Gitu. Ini baru saya tunjukin gambar-gambar dulu. Ya. Contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua. Contoh kedua. Ini masih pakai, ini bukan flowchart. Flowchart juga, sorry. Ini flowchart sama, tapi dia memisahkan antara, bentar ya, saya butuh alat tulis. Dia memisahkan antara pelatihan atau training dengan pengujian. Dipisahin sama dia. Boleh Bu, kayak gini boleh. Kalau yang tadi kan disatuin ya. Training sama testing atau evaluasi dijadiin dalam satu flowchart, boleh kayak gitu. Atau mau dipisahkan seperti ini juga boleh. Pastikan jangan sampai salah. Mulai dari data latih, dilakukan preprocessing, dan apa saja proses yang terjadi pada dia, berakhir dengan proses pemodelan, training atau pelatihan. Sementara pada saat testing, nah lihat, dia menggunakan model yang dibangun tadi kan, ini, kemudian dia input data uji, dia lakukan preprocessing kalau dibutuhkan, sampai akhirnya terakhir, sistem ini akan berusaha mengidentifikasi kesiapan belajar. Ini sistem TA-nya berusaha untuk membuat sistem untuk identifikasi kesiapan belajar didasarkan pada klasifikasi ekspresi. Ngantukkah, suntukkah, atau bersemangat, seperti itu. Dari sini. Gitu ya. Itu kalau tadi flowchart-nya itu jadi satu antara training dengan evaluasi, sementara kalau ini
dia dipisahkan. Nanti kalian bisa lihat rekaman ya untuk lihat gambar-gambar yang saya kasih. Kalian lihat lagi. Bagi yang sedang menyusun proposal, ini penting nih. Contoh penggunaan flowchart. Saya lanjut ya. Atau bisa juga kalian seperti ini. Oh, ini sama sekali nggak pakai flowchart. Sama sekali berbeda. Kelihatan nggak nih gambar titik 2 arsitektur sistem yang digunakan? Terlihat, Bu. Nah ya, thank you. Jadi, sorry sebentar. Di TA yang ini rasanya sering saya tunjukin ya di kelas. Si mahasiswa ini tidak berusaha untuk apa ya? Bukan gitu. Dia mempropos sebuah pendekatan baru pada existing method. Contoh. Jadi dia mempropos pendekatan baru pada existing method atau algoritma. Nah, umumnya algoritma yang ada untuk klasifikasi itu seperti ini. Ada preprocessing, ada ekstraksi fitur, kemudian pakai fully connected network gitu. Ini pakai JST, jaringan saraf tiruan. Pakai softmax untuk klasifikasi. Namun, dia pengen gantiin si softmax ini dengan ELM. Ya, dia cuma gantiin di situ doang. Apakah ELM ini adalah sesuatu algoritma atau metode yang sama sekali baru? Enggak. Sudah eksis juga sebenarnya. Tapi sama dia dipakai di sini. Jadi kalian boleh ya mengusulkan begini. Ini akan jadi sebuah kebaruan juga. Existing method yang biasanya pakai ini, softmax misalnya, kalian ganti pakai ELM. Ini boleh. Nah ini kan nggak ada dia nggak pakai flowchart ya. Karena fokusnya dia adalah nunjukin, hey ini loh, aku tuh mengusulkan penggunaan ELM sebagai pengganti softmax pada rangkaian sistem yang sudah ada. Gitu. Boleh kayak gini. Dan lihat, dia pakai gambar-gambar gitu ya, pakai ilustrasi, visualisasi kayak gini. Ini kan jadi lebih, pembaca itu jadi lebih cepat nangkep. Ini yang disebut sebagai graphical abstract. Saya kasih tulisan. Kayak gitu. Disebut sebagai graphical abstract. Abstrak, itu dari abstrak kalian bisa mendapatkan banyak informasi tentang suatu dokumen kan. Nah, ini yang bersifat grafis. Jadi abstraknya bersifat grafis. Dari suatu gambar, kalian akan bisa langsung paham ini dokumen itu ngapain. Apa sih yang dipropos, apa sih yang diusulkan oleh dokumen ini. Gitu ceritanya. Jadi prinsip dari graphical abstract itu kayak gini. Boleh nggak Bu di bab 3 TA bikinnya kayak gini? Boleh. Justru malah lebih bagus. Senang tuh dosen pembimbingnya. Kan jadi lebih jelas kan. Ini tuh ngapain sih? Gitu. Macam-macam ya graphical abstract. Kalian nanti bisa googling lah graphical abstract. Contoh-contohnya banyak banget. Kalian bisa tiru dari situ. Contoh graphical abstract yang lain. Yuk saya kasih lihat ya. Graphical abstract. Ini bukan. Graphical abstract. Wait. Dokumen saya aja ya. Saya kasih lihat yang sebentar ya. Ini. Loading dulu. Sebentar, sabar. Suara dosen di belakang saya masuk nggak sih ke kalian? Terdengar nggak? Dikit aja sih, Bu. Enggak. Biasa aja. Iya, saya di ruangan ini jadilah ribut. Nah ini contoh graphical abstract yang lain. Wait. Nah ini dia.
Ini kan ngomongin tentang gambaran umum sistem atau sistem yang diusulkan atau sistem yang dibangun gitu. Nah, tapi sama sekali saya nggak pakai flowchart, saya pakai kotak-kotak diagram, terus langsung kelihatan. Oh, yang di atas itu adalah pembangunan model atau tahap training, yang di bawah ini adalah proses evaluasinya. Oh, dia alurnya seperti ini, hasilnya apa? Nanti hasil akhirnya itu kayak gimana? Metode yang dipakai itu apa? Kelihatan tuh di situ. Boleh Bu, kayak gitu boleh. Boleh. Jadi di bab 3 itulah justru kreativitas kalian harus dimunculkan. Jadi akan kelihatan otentiknya karya kalian, bagaimana kalian menceritakan, bagaimana kalian akan membangun sistem yang jadi TA kalian. Kayak gimana cara menceritakannya. Bisa jadi sesuatu yang biasa sebenarnya, tapi kalau kalian maunya bisa menggambarkannya dengan yang bagus kayak gitu, orang tuh jadi enak, jadi senang. Ini baru contoh-contoh gambar ya. Saya belum membahas isi lengkap dari bab 3, belum ya. Baru contoh-contoh gambar. Contoh lain. Misal kalian pengen mengusulkan algoritma. Boleh nggak Bu? Boleh. Kayak gini, tulisin algoritmanya. Algoritma baru yang kalian usulkan, tulisin algoritmanya gimana. Terus algoritma itu dipakai di sistem yang mana gitu. Di bagian alur yang mana gitu. Tulisin di situ. Terakhir, gaya yang lain ya. Gaya yang lain. Terakhir, wait, saya mau kasih contoh yang ini. Mana PDF saya? Klasifikasi gender. Bukan. Yang sama sekali berbeda. Lupa saya. Terdistract sama suara-suara di belakang. Oh, ini dia. Wait. Ini. Mana sih? Mana ya? Saya tuh mau nunjukin yang... Bentar ya, saya buka dulu PDF. Ini sama sekali beda dan sangat jarang mahasiswa melakukannya. Saya kasih lihat ya. Bukan tuh di TA. Kelihatan papernya? Aman, Bu. Ya, aman ya. Nah, ini dia. Gambar kotak-kotak warna-warni ada 2 kiri kanan ya. Ini nih sangat jarang mahasiswa melakukan ini. Saya mau coret-coret dulu. Dia berusaha memodifikasi sistem yang sudah ada. Sistem yang eksis itu namanya butterfly net arsitektur. Arsitektur berbasis CNN sebenarnya untuk proses segmentasi. Intinya adalah ini adalah existing arsitektur. Arsitektur kayak gitu, kotak-kotak. Itu penuh dengan konvolusi, pooling seperti itu. Kalau kalian udah pernah belajar mesin learning, ngerti lah ya CNN. Nah, terus dia melakukan modifikasi pada komponen-komponen kotak-kotak itu sedemikian sehingga dia bisa bikin yang baru. Ini captionnya nggak lengkap ya. Captionnya nggak lengkap. Kayak gini. Beda nggak sama yang di atas? Beda ya. Di bagian tengah, di bagian badan kita bilang itu udah beda. Itu sebenarnya konvolusi aja, konvolusi pooling. Tapi kan udah beda arsitekturnya. Itu. Kemudian ukuran di sini juga beda. Di sini di bagian sini juga beda. Lihat, sama sekali nggak ada flowchart di sini. Nggak ada. Karena fokus dia adalah mempropose modifikasi pada arsitektur yang sudah eksis. Kayak gitu. Jadi supaya kalian punya variasi lah bagaimana menceritakan isi dari bab 3. Beda-beda ya. Jadi tergantung kalian tuh mau bikin apa. Kalian mau mengusulkan apa. Apakah modifikasi dari algoritma yang sudah ada? Kalau modifikasi dari algoritma atau arsitektur yang sudah ada seperti ini, berarti kalian harus nunjukin yang existing itu gimana, terus perubahan yang kalian lakukan seperti apa. Sebentar, suara dosen di belakang semakin ribut ya? Tidak, Bu. Aman aja, Bu. Masih aman, Aman Bu. ya? Oke, berarti laptop saya bagus kan? Bisa noise cancelling.
Oke lah ya. Yuk, bisa ya dipahami ya. Jadi ada banyak banget gaya dan cara membuat gambar atau visualisasi di bab 3 proposal. Sistem yang diusulkan, gambaran umum sistem itu macam-macam. Jadi jangan terpatok harus flowchart, enggak. Harus diagram blok, enggak. Macam-macam. Tergantung apa yang ingin kalian buat. Apa yang ingin kalian usulkan, itu harus di-highlight. Di sini highlight-nya itu bukan pada tahapan prosesnya, tapi pada pengubahan arsitektur sistem yang dia usulkan. Gitu ya. Ini bagus banget loh. Itu semoga kalian bisa pahami. Saya balik lagi ke slide. Gitu. Slide kelihatan sekarang ya? Udah ganti? Aman, Bu. Aman ya. Nah, sekarang kita masuk ke isi dari bab 3 setelah kita membuat gambar atau visualisasi dari sistem yang kita bangun. Di sini pasti akan ada subjudul di bab 3. Isinya apa, Bu? Biasanya itu sangat variatif, tergantung dari visualisasi atas sistem yang mau kalian bangun. Kalau kalian bikinnya flowchart, maka kalian harus bikin subjudulnya itu sesuai dengan kotak-kotak yang ada di flowchart itu dan kalian harus jelaskan semuanya. Contoh ya. Saya kasih contoh. Contohnya bagus ini nih. Punyanya Ulia. Angkatan berapa dia? Rapi banget. Saya pun sampai kagum. Punya Ulia yang mana? Ini. Bukan. Bukan. Ini punya Ulia. Ini proposalnya si Ulia. Betul. Angkatan 2017. Udah lulus. Bab 3. Nah, lihat bab 3. Bab 3, perencanaan sistem. Jangan lupa, dataset ceritain ya. Lengkap. Ceritain tentang dataset. Misal datasetnya ngambil dari mana, jangan lupa referensinya, contoh-contoh datanya itu kayak gimana. Harus ya, kalau di sini kan karena contohnya datasetnya berupa citra atau gambar, maka kasih lihat lah gitu. Kayak gimana sih variasi datanya. Sampel aja, tapi sampel yang benar-benar menunjukkan variasi yang ada pada variasi citra, variasi data yang ada pada dataset yang kalian gunakan. Jangan lupa citasi nih. Dan nama datasetnya jangan kalian lupakan. Kalian nggak boleh bilang nggak punya nama datanya, itu nggak boleh. Harus ada referensi datanya. Jadi kalau gitu di tahap ini harus sudah jelas Bu ya data yang mau dipakai. Betul. Kalau kalian nulisnya kayak gini itu akan bikin seneng reviewer nanti tuh, reviewer DE, Desk Evaluation. Proposal kalian akan dinilai oleh para dosen reviewer DE kan. Nah, mereka itu kan biasanya nggak kenal sama kalian. Mereka hanya menilai isi proposal kalian. Kalau kalian bikinnya cakep kayak ini, itu kan biasanya senang. Terus kalian dapat nilai bagus. Perhatikan bahwa tidak semua contoh proposal yang ada di OpenLib misalnya, atau yang bertebaran di luar sana dari kakak tingkat kalian itu bagus. Dalam artian dapat nilai bagus dari reviewer. Jadi harus hati-hati. Tetap harus konsultasi dengan dosbing, dengan dosen pembimbing ya. Itu harus ini benar nggak, ini benar nggak. Dan kalian nggak tahu mereka dapat nilai untuk desk evaluation itu berapa. Kalian kan nggak tahu. Nah, ceritain deskripsi dataset. Itu di bab 3. Harus Bu? Iya harus. Karena ini ngomongin tentang identifikasi kesiapan belajar berdasarkan klasifikasi emosi yang tampak pada wajah, maka dia nunjukin emosi berbagai wajah tuh gimana. Nanti dia klasifikasi. Oh, ternyata di data itu ada sekian. Benar-benar karakteristiknya tuh kelihatan. Tunjukin, ada berapa citra, terus ini nih. Di sini citranya resolusi tinggi, berisi wajah dari anak usia 10-17 tahun, citranya berwarna, ada 5 emosi yang ada di situ, bla 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 gitu kan. Ada yang menghadap ke kamera, ada yang menghindar kamera, agak miring gitu. Terus total citra sekian, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ceritain. Apapun data kalian, data teks juga gitu. Kasih contoh dokumen, kasih contoh teksnya tuh kayak gimana. Tunjukin. Jadi orang tuh ketika ngebaca, oh ini toh. Misalnya kalian pengen klasifikasi teks.
apapun lah ya, tunjukin, oh contoh teksnya tuh gini. Pengen klasifikasi atau pengen sentimen analisis dari sebuah paragraf. Contoh paragrafnya kayak gimana? Tunjukin di situ. Nah, itu yang dataset. Kemudian, nah isi babnya. Saya kasih lihat bagian daftar isi dulu. Nah, lihat. Di bab 3, oh ini kayaknya belum terakhir. Harusnya kan ada tulisan bab gitu ya. Bab 1. Ini ketinggalan ini nama babnya. Bab, tadi Ibu bilang ini bagus, ya makanya bagus TA-nya. Ini kayaknya belum versi terakhir. Nah, gitu. Bab 3, nih bab 3 di sini. Ngomongin dataset udah, perancangan sistem, lihat. Dia akan menjelaskan tentang deteksi wajah, ekstraksi ciri menggunakan LBP, dan ekstraksi ciri menggunakan LTP. Dia cerita skema sistem. Lihat, tidak ada aturan baku harus atau aturan baku atau rigid yang jadi batasan kalian. Oh, nama judul subbab pada bab 3 itu harus begini-begini. Enggak ada. Tergantung yang kalian mau tuliskan itu apa. Tergantung sistem yang mau kalian bangun. Nah, kebetulan di sistem ini si anak ini dia memang menggunakan ekstraksi ciri menggunakan LBP, ekstraksi ciri menggunakan LTP. Terus dia akan jelasin juga skema sistem. Bedanya apa Bu sama yang di sini? Ya, nah, bedanya adalah kalau yang di bab 3 dia ngasih ilustrasi berupa hitung-hitungan, contoh hitungan. Kalau di bab 2 benar-benar teori kan. Kita lihat ya. Di bab 3, yuk. Nah, jangan banyak kedip. Kalau kalian kedip, banyak kedip atau ngantuk, udah deh, udah. Bye-bye. Kelewat. Ini. Jadi ekstraksi ciri menggunakan LBP. Nanti kasih contoh perhitungannya. Contohnya kayak gini. Kasih visualisasi, ilustrasi gitu. Oh, kalau ada LBP kayak gini, bla bla bla, maka hasilnya adalah begini. Nah, contoh, kalau ada input seperti ini, maka ketika diekstraksi pakai LBP, hasilnya begini. Ini adalah LBP feature-nya dia. Begitu pula dengan LTP. Kalau misalnya, ini kenapa sih Bu isinya matriks berisi angka? Karena citra itu, foto, gambar kalian itu, pada akhirnya kan cuma sekedar matriks berisi angka-angka pixel kan, intensitas cahaya. Jadi foto kita hanyalah dihargai sebagai sekumpulan angka-angka oleh komputer. Nggak ada cantik, nggak ada ganteng tuh di situ. Semuanya cuma angka-angka doang. Komputer nggak tahu kita ganteng atau cantik. Nah ini prosesnya seperti apa di LTP sampai akhirnya dapat seperti ini. Ini bedanya dengan pembahasan teori di bab 2. Kan saya bilang tadi, di bab 3 kita nggak ngebahas teori, tapi kita ngasih contoh, visualisasi atau ilustrasi. Gini loh contohnya, gini loh cara ngitungnya, gini loh fitur LBP atau LTP itu dihasilkan. Ini loh contoh fiturnya. Itu ya. Bedanya dengan bab 2 itu. Bisa dipahami? Contoh lain, yuk, ini ya, contoh yang lainnya. Isi bab 3-nya apa aja? Yuk kita lihat. Isi bab 3. Bab 3 tentang data, tentang preprocessing, tentang pembangunan model, evaluasi cross dataset, sama metrik. Pada dasarnya, semua yang dia tulisin sebagai subbab di sini itu adalah semua yang ada pada flowchart yang dia bangun. Flowchartnya apa tadi? Kita lihat ya. Flowchart. Mana? Oh, kelewat. Mana? Ini dia. Flowchart. Saya mau hapus. Lihat ya di sini flowchart-nya. Iya, tadi nggak usah saya hapus saya. Ini saya tulisin aja. Yuk, lihat di sini. Ada ngomongin data preprocessing, ada input dataset, ada pembangunan modal. Ini semua kalian jadikan sebagai subbab pada bab 3, lalu kalian berikan deskripsi dan penjelasan pada subbab itu. Contoh, input dataset, dia jelaskan di sini.
Input datanya apa? Input datanya ngambil dari Avad, kemudian ceritakan tentang si Avad, kasih contoh datanya seperti apa. Gitu. Berikutnya, data preprocessing. Bu, ini kok terlalu pendek Bu penjelasannya. Boleh nggak boleh dipajang? Boleh. Selengkap mungkin gitu ya. Kemudian data preprocessing, bikin subbab data preprocessing, jelaskan. Preprocessingnya itu apa aja? Apakah melakukan rotasi, pakai zoom in, zoom out, atau pakai horizontal flip? Oh, yang kayak gitu sudah ditentukan, Bu? Iya, sudah. Jadi, kebayangkan proposal kalian itu kayak sudah setengah jalan. Kalian sudah mulai kenal data, kalian sudah mulai kenal berbagai proses yang akan kalian lakukan pada data itu. Kalian sudah mulai harus membangun sistem, itu kayak gitu. Jadi bukan blank sama sekali ya. Terus ngarang gitu isi proposalnya nggak bisa. Akan kelihatan kok dosen reviewer itu akan tahu ini beneran mau dibikin atau sekedar ngarang itu kelihatan gitu, dari proposal. Berikutnya pembangunan model. Bikin subbab pembangunan model. Pembangunan model itu kayak gimana? Apa caranya? Apa sih yang dilakukan? Cerita tuh di sini. Harus tahu ya. Harus tahu apa yang harus dilakukan. Terus cross data set evaluation itu maksudnya apa? Ceritain. Ceritain. Metrik pengukuran. Kenapa harus ada metrik pengukuran? Karena kalian di sini akan mengukur hasil prediksi. Maka tampilkan, jelaskan tentang metrik pengukuran. Apa saja yang akan kalian pakai? Precision, accuracy, bla 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 gitu ya. Semuanya. Dari score, whatever. Gitu. Ada pertanyaan? Gampang ya? Ada komentar? Pertanyaan? Enak nih, kalau online kita bisa selesai lebih cepat. Ini kalian pada aktif kuliah atau cuma nyalain terus ditinggal masak gitu? Tinggal main game. Wah, ada ya? Saya coba screenshot dulu deh untuk presensi. Bentar ya. Coba open cam dong, yuk. Saya mau screenshot untuk presensi sebelum saya lupa. Karena kalian harus memperhatikan presensi kan ya. Ya yuk, Alfian, thank you. Yang lain belum? Irfan, oke. Jonathan belum. Habibi, thank you. Rich, Ambiati. Nadifa, Rajib, Hendrawan. Bentar Bu, saya ambil kamera saya dulu Bu. Oke. Ini berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 25. Oh, harus 2 kali. Oke. Ada 2, saya harus geser gitu, jadi 2 kali tag ya. 2 kali ya, gaya banget. Torik belum? Alivia, Rizky belum? Oh, pergi lagi di mobil, atau lagi di angkot. Terus, sebentar ya, saya belum tag sebentar. Ilham belum, Anjar, Danar, Iqbal, Anita, Danu. Saya tag dulu. Wait. Bentar. Tahan ya. Jangan tutup kamera dulu. Satu. Dua. Wait. Oh, Rafli nggak ada kameranya. Oke. Tunggu ya, sebentar ya. Saya agak gaptek nih urusan kayak gini. Hilang coba. Hilang coba tadi. Ya, wait.
sharing. Tapi oke lah, saya berterima kasih, saya apresiasi usaha kalian untuk benar-benar ikut kuliah dan gak meninggalkan saya ngoceh sendirian. Gitu ya. Thank you. Lihat saya tulis lagi. Oke. Keluar nih. Oh, ini dia. Sip. Saya ambil yang kedua. Oke. Nah, thank you. Udah boleh tutup kamera lagi. Nah, kalian terbatas kuota biasanya. Terus saya kesulitan untuk saving. Bentar ya, sebentar. Saya lagi save. Tuh, dua. Ada komentar atau pertanyaan? Kalian ngerti nggak sih? Bisa difahami? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Aman, Bu. Aman. Gampang ya. Sebenarnya bisa atau tidak kalian memahami dengan baik itu akan nanti akan kelihatan pada saat kalian menyusun proposal di bawah bimbingan dosen pembimbing dan akan dinilai oleh reviewer gitu. Jadi bukan sama saya lagi gitu ya. Nah, nanti yang bagian yang saya nilai itu pada saat kalian membuat artikel. Kapan kalian harus mengumpulkan? Ada di LMS kan ya? Saya malah lupa deadline-nya kapan. Perlu di-extend lagi nggak? Nggak usah ya. Tugas Bisa, Bu. Masih 6 Juni, masih lama, masih sebulan lagi tuh. Ini ya, menyusun sebuah artikel berdasarkan standar waktu. Jadi di sini sebenarnya kalau kalian yang lagi bikin proposal TA sekarang, isinya tuh mirip dengan isi proposal TA. Mirip. Tapi dibuat seperti tulisan pada paper. Itu lebih ngalir gitu ya. Nggak ada eksplisit bab 1, bab 2 nggak ada. Tapi langsung ke subbab gitu. Namanya juga artikel kan? Artikel gitu. Ya, saya kira bisa proposalnya, Bu. Jadi sekalian dibaikin. Enggak, ini kan judulnya artikel nih, artikel. Jadi lebih Siap, ke lagian, tapi cuma sampai gambaran umum sistem gitu. Tapi disusun sebagai layaknya artikel. Kalau proposal TA kalian itu kan dokumen kan, dokumen laporan. Bab 1, bab 2, bab 3. Enggak ngalir gitu. Berhenti di bab 1, berhenti di bab 2. Tapi kalau kalian lihat artikel, contoh-contoh artikel publikasi itu kan ngalir kan. Dari mulai abstrak, pendahuluan, sampai ke usulan sistem. Ngalir ceritanya. Nah, bikin seperti itu. Itu ya. Latihan. Cuma gitu dong. Jadi yang sudah kalian bikin di proposal TA, kalian ubah gaya bahasanya, gaya nulisnya, seperti pada paper. Oke. Udah gitu doang. Gampang. Oh, Anjar nggak bisa on cam karena kameranya error. Oke lah, whatever. Nggak masalah. Yuk.
Kita lanjut ya. Masih lama tuh datanya, masih sebulan lagi. Oh ya, yang dekat itu artikel 4 sama artikel 5. Selesaiin ya. Oh, saya belum kasih nilai ya, artikel 2 sama 3 ya. Oke, nanti saya nilai. Bentar ya. Yuk lanjut. Yang muncul di layar kalian adalah sistem atau produk yang dibangun. Slide, betul ya? Tadi kita sudah bahas ini. Data yang digunakan. Udah ya. Benar-benar uraikan data yang digunakan di situ. Kemudian jelaskan juga metrik evaluasi yang dipakai. Tadi ada ya, dan kenapa kita memilih atau menggunakan metrik tersebut. Lihat. Di proposal kalian benar-benar sudah bisa mendeskripsikan saya nanti pada saat akan mengevaluasi akan menggunakan metrik apa? Apakah akurasi, apakah precision, apakah recall, PSNR, whatever itu kalian harus belajar juga tuh di situ. Ya, gak bisa ngarang ya, kalian harus belajar juga di situ. Terus kemudian informasi lebih detail tentang sistem produk yang dibangun bisa disampaikan pada lampirannya sangat jarang sih, sangat jarang. Biasanya kalau terlalu panjang itu taruh lampiran biasanya sangat jarang. Saya skip di sini. Ada satu yang ketinggalan. Skenario. Kok nggak ada ya? Saya kasih contoh. PDF. PDF saya mana? PDF-nya. Oh, ini dia. PDF. View, page display. Ini penting nih. Kalau kalian nulis kayak gini ya, tuh reviewer DE seneng banget tuh. Karena si reviewernya itu benar-benar yakin bahwa kalian memang menyiapkan proposal itu dengan super duper bagus gitu, dan kalian memang layak untuk melanjutkan pengerjaan TA itu. Cuma dari proposal itu. Jadi saya ulang dulu ya, kita tulisin dulu metrik evaluasi, tulisin di sini. Kita mau pakai apa nih? Precision recall, misalnya akurasi, precision recall, ini dihitung dari mana? True positif, false positif, dan sebagainya. Itu dihitungnya dari mana true positif, false positif, kayak gini. Kalian tambahin kayak gini. Jadi jangan menuliskan sekedar rumus precision recall yang seperti biasa cuma gini doang. Masalahnya adalah untuk mendapatkan true positif, false positif, itu dari mana? Apa definisi true positif untuk kasus Anda? Itu beda loh. Satu kasus dengan kasus lainnya, definisi true positif, false positifnya itu beda. Klasifikasi 3 kelas dengan klasifikasi 5 kelas, pastinya definisi true positif untuk kelas 1 itu gimana? Definisi false positif untuk kelas kedua itu seperti apa? Nah, di sini. Di sini si penulis mahasiswa nunjukin kayak gini. Oh, kalau dia kayak gini berarti itu positif. Kalau dia harusnya dia salah tapi terdeteksi benar di sini, maka dia adalah false positif dan seterusnya. Reviewer ngeliat kayak gini, oh, mahasiswa ini ngerti berarti definisi true positif, false positif sama metrik evaluasi yang mau digunakan. Gitu ya, jadi lengkap. Jadi nggak cuma nulis rumus gini, tapi ngerti gimana cara mendapatkan setiap komponen ini. Dapat dari mana dia? Cara ngitungnya gimana? Dia tahu. Oh, dia lebih meyakinkan. Nilainya jadi bagus. Mahasiswa ini nilainya bagus banget untuk DE. Kemudian jangan lupa, tuliskan skenario pengujian. Wah, di bab 3 udah ada skenario pengujian. Iya. Kira-kira skenario pengujian kalian kayak gimana? Meleset dikit boleh nggak Bu? Nanti pada akhirnya, iya pada akhirnya akan meleset dikit, nggak masalah. Tapi seenggaknya di sini kalian udah punya gambaran akan seperti apa kalian melakukan pengujian. Nah, bayangkan kalau kalian sudah bisa menuliskan bagian ini, kira-kira mau apa, seperti apa pengujinya, artinya kalian memang sudah paham kan kalian mau bikin apa. Nah, itu proposalnya langsung lolos tuh biasanya. Itu ya. Jadi, ya memang begitu. Begitu.
Kelihatan nggak 3.4 skenario pengujian model? Saya tuh ngoceh aja. Kelihatan ya? Kelihatan kan nih? 3.4 skenario pengujian model. Nggak ada yang dengerin saya kan? Kelihatan, Bu. Thank you, Miftah. Ini ya, ini sangat jarang loh mahasiswa melakukan ini. Tapi sebenarnya diminta skenario pengujian model. Contoh-contohnya. Untuk kasus ini, dia adalah prediksi usia. Dia membangun sistem prediksi usia, tapi dia mengusulkan modifikasi penggunaan ELM lah, sebuah metode. Dan di sini disebutin dia pakai dataset yang dia pakai itu ini, UTK Phase dataset di eksperimen dia. Kemudian dia melakukan transfer learning dari ImageNet dataset. Dijelasin tuh, jelasin sama dia. Kemudian kalau umumnya orang itu menggunakan seperti ini, di atas saya lingkarin, cuma pakai ResNet aja, nantinya di transfer learning dia tambahin ELM. Nah, gitu. Pakai dataset yang berbeda, dia tambahin ELM, nanti outputnya seperti ini. Nah, terus nanti pengujiannya secara singkat dia bikin tabel gitu ya. Dia pakai ResNet sama ELM, ResNet sama transfer learning, bla 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 dan sebagainya. Nanti dia akan hitung accuracy, precision, recall, F1 score. Begitu juga dia akan hitung waktu dari setiap skenario, waktu training, waktu testingnya seperti apa. Tapi yang penting adalah ini nih, skenario seperti ini. Bu, ini dapat dari mana tiba-tiba muncul ResNet-nya? Karena dia belajar, dia akan membandingkan dengan apa nanti ini. Si ResNet-nya tetap dipakai deh. Ini ya. Pemahaman yang mendalam, pemahaman yang benar-benar akan sistem yang kalian akan bangun, itu akan terlihat dari proposal. Gitu ya. Ini penting. Kalau udah bisa nulisin sampai ke sini, artinya si mahasiswa ini udah tahu dia itu mau ngapain. Gitu ya. Jadi bukan kalian berpikir gini, jangan berpikir seperti ini. Udahlah nanti ngoprek datanya setelah lolos proposal, jangan kayak gitu. Udahlah nanti coba ngotak-ngatik kode gitu ya, kode program atau belajar lebih dalam tentang tiap proses itu nanti aja setelah lolos proses salah malah. Justru porsi terbesar kalian mempelajari semua konsep teori itu di bagian pada saat kalian menyusun proposal ini. Kalian suruh baca banyak paper kan. Ketika kalian baca banyak paper, secara tidak langsung kan kalian harus memahami semua konsep materi algoritma yang ada di paper itu yang kalian mau pakai. Jangan cuma baca tapi difahami. Terus kalian pelajari, dia cara ngujinya gimana, cara trainingnya gimana, cara evaluasi yang seperti apa kan dari paper-paper yang kalian baca itu. Datasetnya tuh kayak gimana sih yang mau saya pakai? Misalnya kalian mau pakai dataset ini misalnya UTK Phase. Jangan sampai kalian tuh nggak pernah buka datanya, nggak pernah ngelihat. Jangan sampai kayak gitu. Lihat datanya kayak gimana. Coba paling bagus adalah yang saya selalu bilang ke mahasiswa, cobain dulu pakai kode yang sederhana. Nyicil nyoba pre-processing apapun lah. Gitu. Itu kan ya kelihatan. Itu kan membantu kalian gitu. Jadi jangan semua pekerjaan besar terkait TA kalian taruh nanti aja lah setelah lolos proposal. Nah ini contoh yang bagus, best practice. Setelah proposal lolos itu dia cepat banget selesainya. Karena memang semua dia cicil, dia kerjain pada saat dia bikin proposal. Dia ngoprek datanya, dia utak-atik sehingga pada akhirnya si skenario ini nggak plek kayak gini ya, tapi berubah dikit sih. Tapi nggak plek kayak gini nggak. Berubah. Tapi ya nggak jauh-jauh beda dari inilah. Itu. Karena berdasarkan eksperimen ceritanya jadi beda kan. Tapi bedanya nggak jauh-jauh amat dari. Nah itulah pentingnya kalian membuat perencanaan yang baik dalam proposal TA. Itu ya.
Contoh lain. Saya mau kasih contoh yang sebentar, bukan yang bukan yang grande word. Kita lihat di sini. Ini contoh yang bagus. Contoh yang bagus juga ini. Boleh nggak Bu kita nambahin berbagai gambar untuk memperkuat ilustrasi atau visualisasi? Boleh. Contohnya ini. Kelihatan ya, Word ada gambar 3.3, normal, talking, yawning. Benar ya? Benar nggak tuh? Kelihatan, Bu. Sip, amat ya. Aman. Gitu. Jadi kelihatan. Boleh kalian menambahkan visualisasi kayak gini. Contoh-contoh. Kenapa sih dia harus nambahin kayak gini? Karena dia berusaha untuk mengklasifikasikan 3 kondisi ini. Kondisi normal, kondisi bicara, dan kondisi menguap. Seorang pengemudi atau driver. Nah, kenapa sih dia pengen memprediksi 3 kondisi ini? Karena dia membangun sistem untuk identifikasi kelelahan pengemudi. Pengemudi dinyatakan lelah jika dia mengantuk, menunjukkan tanda-tanda mengantuk, yaitu pada C. Gitu. Jadi dia klasifikasi dulu ini termasuk A, B, atau C, nanti kemudian dia kasimpulkan, oh ini pengemudinya lelah. Intinya seperti itu. Nah, dengan memberikan visualisasi seperti ini, apa sih yang disebut sebagai kondisi lelah, apa sih disebut sebagai kondisi bicara atau kondisi normal, ini kan akan lebih meyakinkan pembaca. Pembaca jadi langsung nangkep, paham dengan cepat. Berikutnya contoh pre-processing. Daripada kalian sibuk untuk menceritakan dengan gambar, dengan tulisan saja, akan jauh lebih baik jika kalian tambahkan dengan gambar. Contoh, dia memberikan penjelasan di sini, kemudian dia juga berikan ilustrasi proses yang dia lakukan pada bagian. Oh, dari gambar asli A diubah menjadi B, nanti hasilnya adalah C. Jelasin di sini. Jangan lupa ya, setiap gambar harus ada penjelasannya ya, nggak boleh ditinggalin kalian nempel gambar tok gitu, nggak boleh, harus ada penjelasannya gitu. Terus nah ini juga ini cakep banget, ekstraksi ciri menggunakan LBP. Contoh misalnya dia kasih visualisasi dari gambar asli, dari citra asli, kemudian kalau di LBP itu ada pembagian ke dalam sejumlah grid, kemudian nanti akan ada vektor ciri, vektor fitur. Nanti dia akan bikin histogram. Histogramnya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi selain kalian memberikan penjelasan deskripsi yang lengkap dalam bentuk narasi atau tulisan, akan lebih baik, semakin tampak bagus jika kalian bisa menjelaskan, bisa menambahkan gambar sebagai bentuk visualisasi atau ilustrasi atas proses yang terjadi. Tambah lagi ya, saya kasih contoh lagi. Boosting LBP misalnya. Oh, dia menggunakan algoritma boosting LBP ini misalnya. Ternyata algoritmanya kayak gini. Boleh nggak Bu kita berikan seperti ini? Boleh. Tulisin algoritmanya gimana. Bla 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 gitu ya. Yang rapi. Oh, algoritmanya yang dipakai adalah begini. Dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sudah. Ada komentar atau pertanyaan? Apa yang kalian rasakan setelah melihat berbagai contoh tadi?
Komentar dong, komentar. Pusing, Bu. Siapa tadi yang ngomong? Kayaknya lahirnya nggak kelihatan. Rafli, bukan ya? Oh, Torik. Saya, Bu. Kenapa pusing? Eh, Belajar bisa mulai dari melihat contoh. Makanya saya tadi kasih lihat berbagai contoh. Contoh yang paling umum digunakan untuk mulai menjelaskan isi dari bab 3, umumnya mahasiswa menggunakan flowchart. Ini kan, flowchart yang paling umum. Nah, kalau kalian bikin flowchart, kan nggak boleh cuma nemplokin gambar flowchart di dokumen, udah terus kalian tinggal gitu ya, nggak boleh. Kalian harus menjelaskan setiap kotak, setiap belah ketupat, setiap tabung, setiap simbol gambar yang kalian taruh di situ, di flowchart itu harus kalian berikan penjelasan di bawahnya. Ini tuh maksudnya apa? Proses yang terjadi itu apa aja? Proses yang terjadi apa saja itu kan mensyaratkan kalian memahami konsep yang ada pada algoritma kan, gitu. Jadi kalau kalian masih jadi gini, jadi nggak bisa gue ya bikin proposal TA itu dalam semalam, nggak bisa. Proposal yang bagus itu tidak dihasilkan oleh dalam semalam. Ya, produk yang bagus butuh waktu ya, butuh waktu yang lama, makanya dicicil dan konsultasi dengan pembimbing. Mestinya gimana, cara nulis yang benar itu gimana, gitu. Apalagi ya, ada komentar lagi, bahannya udah habis loh. Habis. Ini mah minggu depan aja. Karena ada yang menarik di situ. Gitu ya. Jadi gambaran umum sistem seperti itu. Tapi kalau kalian perhatikan ya, coba kalian perhatikan. Di paper-paper yang kalian baca, sangat jarang kalian menemui flowchart. Ya. Hampir nggak ada. Di paper-paper yang bagus itu, ya hampir nggak ada yang pakai flowchart. Tapi mereka pakai diagram. Seperti yang saya kasih lihat di sini. Ini namanya graphical abstract. Abstrak yang bersifat grafis. Abstrak itu apa? Abstrak kan isi ringkas dari suatu dokumen kan. Isi ringkas, ringkasan dari suatu dokumen, tapi semuanya ada di situ. Tapi ringkas. Tapi ini berbentuk grafis. Kelihatan. Biasanya kayak gini, kalau di paper-paper yang bagus. Kalian hampir nggak pernah menemukan flowchart. Coba lihat paper-paper yang saya berikan untuk kalian pakai di tugas 1, nggak ada flowchart kan. Untuk menceritakan usulan sistem mereka, usulan metode mereka, nggak ada. Kebanyakan berupa rumus-rumus ya, kalau mereka ngusulin rumus. Tapi nggak ada yang pakai flowchart. Bahkan seringnya itu gini, mereka menyertakan algoritma. Usulan algoritma mereka itu gimana. Gitu. Ya kan saya ngasih contohnya yang bagus ya. Contoh yang bagus tuh begini. Gitu, supaya kalian niru. Saya nggak akan ngasih contoh yang jelek, ya jangan ditiru. Kalau contoh jelek nggak usah ditiru. Saya kasih contoh yang bagus, gini loh kalian tiru seperti itu. Ya, jadi produk yang bagus, proposal yang bagus, tulisan yang bagus, itu pasti butuh waktu yang lama. Gak bisa cuma sebentar terus hasilnya bagus tuh sangat jarang. Kecuali kalian jenius. Ada komentar? Gak ada? Tadi siapa yang gak ada di foto? Gak ada ya? Ada semua kan di foto ya? Oke, kalau nggak ada, bahan saya udah habis. Kita insya Allah ketemu minggu depan di kelas ya. Kita akan bahas materi berikutnya yaitu evaluasi. Benarnya nggak ada komentar, saya hitung sampai 5. Oke, nggak ada, saya stop record.